Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Usman Nur MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Media Pembelajaran PAI, serta rekan-rekan virtual terkhusus kepada anggota kelompok 2. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita dapat diberi nikmat kesehatan sehingga dapat melakukan perkuliahan virtual ini, ya, dalam rangka untuk membahas materi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran tentunya merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam era digital ini, di mana seiring dengan semakin banyaknya pilihan media yang tersedia, nah tentunya pendidik dituntut untuk dapat memilih media yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga makalah ini bertujuan memberikan gambaran mengenai berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Olehnya itu, kesempatan ini kami akan presentasikan daripada materi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Terima kasih Pak Moderator sekaligus pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kami melanjutkan daripada materi daripada kelompok kami tentang pemilihan dan penggunaan media. Untuk pembahasan yang kami bahas itu adalah kriteria. Suara saya? Terdengar, Ibu. Ya, kriteria pemilihan media. Jadi sebelum kita menjelaskan daripada kelima kriteria pemilihan media ini, tentunya kalau kita menilik daripada istilah kriteria atau kata dari kriteria itu artinya, atau kita bisa pahami bahwa kriteria itu adalah tolok ukur atau ukuran yang bisa menjadi dasar untuk penentuan daripada sesuatu. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana tolok ukur kita dalam memilih media. Nah, di sini dari kelompok kami memilih 5 kriteria. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kedua relevan dengan materi, yang ketiga sesuai karakteristik peserta didik, kemudian ketersediaan dan kemudahan akses, dan kelima efisiensi biaya dan waktu. Nah, the next akan dijelaskan satu persatu secara singkat. Jadi pemilihan media tentunya yang paling utama kami pilih sebagai kriterianya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kenapa ini yang kami jadikan nomor 1? Karena tentunya dalam melaksanakan pembelajaran, jika sekiranya media yang kita buat itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka kompetensi siswa yang kita harapkan itu tentunya tidak akan tersampaikan atau tidak menjadi tujuan kita, tidak akan berhasil. Kemudian kita lihat dari sisi manfaatnya daripada media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tentunya itu akan meningkatkan relevansi materi. Nah, dengan pemilihan media yang sesuai dengan tujuan, tentunya itu kesesuaian daripada materi yang kita ingin sampaikan itu akan memudahkan siswa untuk menerima, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi misalnya kalau kita merancang satu tujuan pembelajaran tentang misalnya bagaimana siswa mampu mendeskripsikan tentang tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan. Nah, tentunya media yang kita sajikan ya sesuai dengan tumbuhan. Seperti itu contoh konkretnya. Kemudian the next, untuk mempersingkat, relevan dengan materi. Nah, tentunya kriteria yang kedua adalah relevan dengan materi. Jadi tadi di samping sesuai tujuan, ya tentunya relevan dengan materinya. Misalnya kita mengajarkan matematika, ya tentunya medianya ya pasti yang berkaitan dengan matematika, misalnya penjumlahan. Jadi media yang kita tampilkan ya tentunya adalah penjumlahan, jangan pengurangan, karena jika sekiranya media kita tidak sesuai dengan materi yang kita dengan materi yang kita bawakan, justru akan membuat pusing anak-anak dan akan mungkin tidak memperhatikan daripada apa yang kita tampilkan itu dengan medianya. Kemudian lanjut, ya sesuai karakteristik peserta didik. Nah, kriteria yang kami pilih sebagai kriteria ketiga untuk pemilihan
media, yaitu memperhatikan atau menyesuaikan karakteristik peserta didik. Nah, di mata kuliah yang lain ini sudah beberapa kali kita pemateri dari kelompok misalnya itu ada tugas itu telah menjelaskan bagaimana kita menyesuaikan karakteristik peserta didik. Nah, termasuk dalam hal memilih dan menggunakan media. Tentunya karakteristik yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita melihat dari tingkat usia, tingkat perkembangan kognitifnya, gaya belajarnya, minat belajarnya anak-anak itu harus kita perhatikan karena di dalam satu kelas dalam proses pembelajaran tentunya itu kita akan menemukan berbagai karakteristik peserta didik. Nah, ini yang paling utama kita harus menjadi kriteria tolok ukur dalam memilih media itu tentunya harus memperhatikan ini karakteristik peserta didik kita agar tidak terjadi kebingungan dan kebosanan. Kemudian itu akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak kita dan yang lebih penting adalah akan terjadi interaksi yaitu keterlibatan peserta didik kita. Kemudian manfaatnya tentunya adalah memfasilitasi cara belajar yang nyaman. Ya, the next. Kemudian kriteria yang keempat, ketersediaan dan kemudahan akses. Nah, tentunya pemilihan media dan penggunaan media ini tidak lepas dari bagaimana kita melihat ketersediaan daripada bahan yang kita menjadikan media itu, kemudahan aksesnya. Siapa tahu media yang kita gunakan itu mudah diakses oleh guru tetapi tidak mudah diakses oleh peserta didik. Mungkin dalam hal nanti penggunaan teknologi di sini ini kita harus pertimbangkan dengan kemampuan daripada anak-anak didik kita dari anak didik kita. Kemudian manfaatnya tentunya ya mempercepat persiapan pengajaran dengan adanya media yang tersedia itu tentunya akan pembelajaran akan cepat prosesnya ya proses belajar mengajar kita karena medianya sudah sedia. Kemudian memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, dengan adanya ketersediaan itu tadi tentunya dalam belajar mandiri pun anak-anak itu bisa memudahkan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah manfaatnya mengurangi ketimpangan akses. Ya. The next terakhir efisiensi terakhir tidak muncul efisiensi biaya dan waktu. Mohon maaf ya karena tidak tampil. Jadi ini kriteria yang kelima yang kami jadikan sebagai kriteria dalam pemilihan media, yaitu bagaimana efisiensi biaya. Nah, tentunya dengan memilih media itu kita harus mempertimbangkan juga aspek biaya dan waktu yang tersedia. Dikhawatirkan kita memilih media yang tidak bisa dijangkau oleh peserta didik kita, apalagi kalau misalnya keterbatasan fasilitas sekolah kita, akhirnya kita memilih untuk membebani peserta didik kita dengan misalnya meminta ini nak kita mau buat ini media ini, kami harap untuk kumpul-kumpul. Nah, saya kira itu hal yang tidak benar jika sekiranya kita lakukan seperti itu, apalagi kalau tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dari peserta didik kita. Saya kira untuk sementara seperti itu dan mohon tanggapan sementara dari teman-teman dan kemudian pemateri keempat Ibu Reski Indah akan melanjutkan. Terima kasih. Tabe Pak Moderator izin. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas atensi daripada Bapak Ibu yang hebat dari pemaparan kami. Alhamdulillah ada 5 penanya. Ya, itu berarti ada perhatian atensi dari teman-teman apa yang bisa ditanggapi dari materi kami. Jadi kami mencoba untuk dari kelima pertanyaan ini, kalau boleh kami bilang bahwa kelimanya ini sebenarnya saling terkait ya. Intinya adalah bagaimana mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan media dan penggunaannya terkait dengan masalah-masalah yang biasa kita lihat atau terjadi di lapangan, di mana kita sudah mengalami sendiri. Nah, dari yang pertama tadi, jadi kami coba mengkolaborasikan dari beberapa pertanyaan ini dengan mencoba menjawab dari apa
yang kami pahami dari materi ini. Jadi tadi Pak Andi Parwansa kami coba catat juga tadi, yaitu bagaimana cara mengevaluasi efektivitas penggunaan media. Kalau tidak salah tadi ada semacam kasus yang disampaikan bahwa terkadang kita misalnya mengirimkan video ya bagi siswa. Nah, tapi ditanggapi lain dari orang tua seperti itu Pak Andi ya. Kemudian di lain sisi kita menggunakan media interaktif, misalnya kita menggunakan apa bahasa saya melibatkan seorang guru yang lain, begitu ya maksudnya tadi Pak Andi? Untuk melakukan apakah bagaimana maksudnya tadi itu? Yang saya bisa tangkap adalah mengirimkan video yang ditanggapi negatif dari orang tua ya. Nah ini memang banyak hal-hal yang kita terkadang kita rasakan sebagai pendidik yang sudah terjun berkaitan dengan hal ini. Saya pun juga merasakan hal demikian. Nah tentunya dalam hal bagaimana cara mengevaluasi efektivitas itu tentunya kembali juga ke kita ya, dengan melihat daripada kriteria yang telah kami sampaikan tadi, dan mungkin ada kriteria yang pada suatu saat nanti kita temukan selain dari apa yang kami sampaikan tadi ya 5. Nah yang pertama itu tadi kan kami sudah jelaskan adalah tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan-jangan kita menampilkan ya, jangan-jangan ya, jadi kita tetap juga kembalikan ke diri kita sebagai pendidik. Nah, apakah memang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita kirimkan itu dengan video yang kita sediakan sebagai media? Apakah sudah sesuai dengan karakteristiknya? Dalam hal ini kan bukan sekedar usianya saja anak tersebut, tentunya dari hal yang paling penting adalah lingkungannya, orang tua yang akan mendampingi anaknya. Karena ini memang yang selalu kita jumpai ya. Saya pun selalu menjumpai terkadang maksud kita untuk mengirimkan itu untuk dilihat, dibantu anak-anaknya untuk didampingi, tapi ujung-ujungnya karena misalnya dia hanya menggunakan HP orang tuanya, belum dimiliki oleh anaknya sendiri, itu dihapus. Makanya saya sering lewat grup WA itu menyampaikan, tolong ibu ya, ini anak-anak kita perlihatkan ini videonya sebagai pengganti ibu guru untuk lebih memahami di rumah, karena kalau di sekolah itu waktunya sangat singkat. Nah seperti itu. Nah jadi menurut saya Pak itu tetap kembali dengan pemilihan tadi kriterianya itu, tetap memperhitungkan karakteristik siswa, bagaimana efisien biaya dan waktu. Ya saya kira itu Pak. Kemudian dari tadi Pak Munawir, ya, mohon maaf dari pemateri lain kami coba untuk mengkolaborasikan dari 5 penanya ini. Jadi tadi Pak Munawir, apakah sudah tercover itu dengan keterbatasan tadi? Nah, kalau menurut saya masalah tercover tidaknya itu tergantung dari kita pendidiknya. Jadi pemahaman saya penggunaan media itu tidak mesti berbasis teknologi, pemahaman saya Pak. Jadi kita pun yang saya pahami itu, kita pun sebagai pendidik dalam hal ini manusia, materi atau bendanya langsung tanpa melalui teknologi yang tadi, misalnya melalui platform apakah animasi yang bisa menarik, saya kira tidak mesti seperti itu, karena kita harus juga menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Ya, karena kalau memaksakan daripada apa yang telah disampaikan tadi pemateri kedua, kalau tidak salah ya, ya macam-macam media itu berarti kita memaksakan diri dalam hal yang bagaimana ya, yang ujung-ujungnya menjadikan kita ya tidak ikhlaslah mungkin, atau dalam keadaan terpaksa akhirnya tujuan pembelajaran yang kita ingin capai itu tidak akan tercapai saya pikir. Nah kemudian Ibu Suryani, Pak Andi Herul, Pak Alpian, saya kira pertanyaannya ini saling berkaitan ya. Kalau Ibu Suryani tadi pemilihan media yang tepat. Nah, seperti penjelasan saya di awal tadi bahwa tentunya kita kembali memperhatikan itu tadi kriteria-kriterianya Bu ya. Jadi misalnya Pak Andi Herul bagaimana menggunakan media, apakah tepat menggunakan media digital kalau misalnya seperti praktek sholat. Nah saya kira praktek digital bisa juga dengan mengirimkan misalnya video-video bagaimana tuntunan sholat yang tepat, mulai dari wudhunya bagaimana, ya yang penting kita seorang pendidik bagaimana mampu melihat ya video-video yang kita kirimkan itu, apalagi kalau sifatnya video yang bukan kita yang merancang, bukan suara kita misalnya, bukan kita yang desain. Nah tentunya di sini kembali ke kita bagaimana kita mampu memilah-milah ya, apakah itu sudah sesuai dengan tutorial tuntunan sholat untuk ukuran umur SD misalnya.
Ya, karena saya pikir itu kan harus kita sesuaikan dengan umurnya. Kalau sudah di tingkatan SMP berarti baca-bacaannya itu ya sudah diperkenalkan ya ditingkatkan. Misalnya doa-doa mungkin sudah dikembangkan dari doa Rabbana Atina, kita perkenalkan lagi doa yang lain. Ya, saya kira seperti itu Pak ya. Jadi intinya kembali ke kita pendidiknya. Dan mohon maaf mungkin ada penjelasan dari teman pematerial lain. Saya persilahkan. Bisa. B, izin moderator, boleh kami tambahkan? Ya. Iya, terima Silakan. kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak Andi Perwansa, mungkin tadi kami ada sedikit kesalahpahaman ya. Akhirnya memberi jawaban seperti itu. Jadi alhamdulillah kami sudah bisa memahami maksud dan tujuan dari pertanyaan kita, bahwa dari kriteria yang 5 kami sebutkan itu sudah semuanya tercover. Tapi ternyata ada pro kontra. Nah, kontranya ini itu pun juga tidak umum. Maksudnya hanya satu orang ya, Pak ya. Dari orang tua siswa itu. Nah, kalau mungkin saya boleh berpendapat, mungkin Pak Andi Parwansa sudah melakukan mediasi dengan orang tuanya dalam hal ini bicara dari hati ke hati. Mungkin ada faktor dalam hal pemahaman, ya pemahaman mungkin Pak ya, dalam hal digitalisasi sekarang ini, karena kita lihat sekarang ya, di era teknologi yang canggih ini kita juga melihat banyaknya sekarang kajian-kajian juga yang merebak ya, yang terkadang kita melihat ada juga yang menurut kita secara syariat Islam itu sudah terlalu apa ya istilahnya terlalu ketat ya, sampai-sampai masalah misalnya itu tadi digital ya untuk anaknya dalam hal membantu proses pendidikan anaknya itu dianggapnya sesuatu yang apa ya, yang tidak boleh lah kalau mungkin boleh saya bilang seperti itu. Jadi mungkin Pak Andi sudah melakukan mediasi seperti itu. Nah kemudian sekiranya kita sudah melakukan itu tapi ternyata toh masih berkeras dengan apa yang ini ya, saya pikir untuk yang kita lakukan itu walaupun kita berniat bahwa yang kita lakukan ini kita sudah uji coba, saya pikir kita juga sebagai seorang pendidik apalagi kita pendidik agama Islam ya, tentunya kita kembali apa ya, berpikir bahwa ini tidak bisa kita paksakan dengan memaksakan apa yang kita tadi pahami itu ya, kalau kita telah melakukan mediasi itu tadi Pak. Dan tentunya ya anaknya juga tentu kita berikan pemahaman di sekolah bahwa misalnya ya mungkin ada kesalahpahaman antara orang tua kita dengan apa yang dia yakini. Nah mungkin kita boleh tahu juga dari anaknya, siapa tahu dari orang tuanya ada hal-hal yang disembunyikan dari anaknya. Terkadang kan anak-anak jujur Pak ya, ya siapa tahu ada hal-hal yang prinsipil dalam keluarganya yang ternyata kita mau paksakan ke anaknya sehingga akan terjadi miskomunikasi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan apa yang sebenarnya kita niatkan awal itu baik untuk semua peserta didik kita itu akan menjadi terhalang dan mungkin akan mengurangi keikhlasan kita juga gara-gara yang satu tadi. Saya kira seperti itu Pak penjelasan saya, dan mungkin ada dari teman yang lain atau pemateri yang bisa menjelaskan dari apa, karena ini studi kasus yang sering kita jumpai dan saya pun sebenarnya menjumpai seperti itu Pak Andi. Iya, jadi tapi kita tidak bisa ini serta-merta bahwa bagaimana ini melawan daripada orang tua, karena kita tidak bisa terlepas dari pendidik, anak didik dan terutama orang tuanya di rumah yang lebih dekat dengan anaknya dalam hal pendidikan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan daripada makalah pemilihan dan penggunaan media pada persentase kelompok kami, kelompok 2. Yang dapat kami simpulkan daripada pembahasan ini adalah bahwa pemilihan dan penggunaan media pembelajaran itu merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar, di mana media yang tepat, pemilihan media yang tepat itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk memahami daripada materi pelajaran yang disampaikan. Nah, untuk itu maka penting bagi seorang pendidik untuk memilih media yang sesuai dengan tujuan, materi, karakteristik peserta didik serta mempertimbangkan ketersediaan dan efisiensinya. Demikianlah daripada pemaparan makalah daripada kelompok 2, dalam hal ini kami Rosdeni sebagai presentator. Mudah-mudahan ke depan materi yang kami paparkan ini akan dapat disempurnakan lebih baik untuk menjadi bahan literatur bagi khususnya dan bagi
orang banyak dapat menjadi buah karya yang dapat menjadi penunjang dalam proses belajar mengajar. Ucapan terima kasih terhingga kepada Bapak Dr. Usman Nur MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang telah diberikan kepada kami, apa yang telah dijelaskan itu kami dapat aplikasikan dalam tugas kami sebagai pendidik di sekolah yang kami tempati. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.